Halo co-friends, pada soal berikut ini kita dapat sebuah sistem katrol di mana pada bagian kiri katrol digantungkan massa M1 yang memiliki massa sebesar 2 kg serta sebelah kanannya terdapat massa kedua atau M2 yang memiliki massa sebesar 6 kg. Selanjutnya, diketahui bahwa massa katrol atau M besar adalah sebesar 4 kg dan diameter dari katrol atau D sebesar 1 meter. Selanjutnya, kita diminta untuk mencari besar percepatan sudut atau alfa dari katrol tersebut. Sebelum kita memulai perhitungan, maka pertama-tama kita perlu menentukan gaya apa sajakah dan ke arah mana sajakah arah gaya-gaya yang bekerja pada sistem katrol tersebut. Pertama-tama, pada massa ke-1 atau M1 bekerja gaya berat yang disebut sebagai W1 ke arah bawah. Dan begitu juga pada massa kedua atau M2 yang juga memiliki gaya berat yang bekerja ke arah bawah yang kita sebut sebagai W2. Selanjutnya, pada tali yang menghubungkan katrol dengan massa atau M1 terdapat gaya tegang tali yang kita simbolkan sebagai T1, di mana arah dari gaya tegangan tali selalu menjauhi benda yang sedang ditinjau. Oleh karena itu, apabila kita meninjau M1, maka arah T1 akan menjauhi M1, yaitu ke arah atas. Sedangkan apabila kita meninjau katrol, maka arah dari T1 akan ke arah bawah, sehingga arah T1 menjauhi katrol. Begitu juga dengan tali yang menghubungkan M2 dengan katrol. Terdapat tegangan tali yang kita sebut sebagai T2 yang arahnya juga menjauhi objek yang sedang diamati. Selanjutnya, karena massa M2 lebih besar dibandingkan massa M1, sehingga dapat kita simpulkan bahwa nantinya M2 akan bergerak ke bawah, sedangkan M1 akan bergerak ke arah atas. Selanjutnya, kita perlu meninjau masing-masing massa yang terdapat pada sistem tersebut, di mana pada sistem ini terdapat 3 buah massa yaitu M1, M2, dan M besar. Di mana M1 mengalami gerak translasi, sehingga untuk meninjau M1 maka kita akan menggunakan hukum kedua Newton yang menyatakan bahwa total gaya yang bekerja pada massa ke-1 atau sigma F1 sama dengan massa ke-1 atau M1 dikali dengan percepatan sistem atau A. Di mana selanjutnya sigma F1 dapat kita jabarkan sebagai T1 dikurang W1, di mana T1 bertanda positif karena T1 memiliki arah yang searah dengan arah gerakan M1. Sedangkan W1 atau berat dari massa ke-1 yang memiliki arah kerja berlawanan dengan arah gerakan M1 memiliki tanda negatif. Selanjutnya, W1 dapat kita pindahkan ke ruas kanan dan kita jabarkan sebagai M1 dikali dengan percepatan gravitasi atau G kecil. Sehingga akan kita dapatkan suatu bentuk baru yaitu T1 sama dengan M1A ditambah M1G. Mana selanjutnya persamaan ini akan kita sebut sebagai persamaan A. Selanjutnya, dengan menggunakan metode yang sama, kita juga dapat menyimpulkan bahwa M2 juga mengalami suatu gerak translasi. Sehingga untuk meninjau M2, maka kita akan kembali menggunakan hukum kedua Newton yang dapat kita tuliskan sebagai sigma F atau total gaya yang bekerja pada massa kedua atau sigma F2 sama dengan M2 dikali dengan A. Di mana selanjutnya sigma F2 dapat kita jabarkan menjadi W2 dikurang T2. Di mana W2 atau berat dari M2 memiliki tanda negatif karena arah kerja dari W2 searah dengan arah gerakan M2. Sedangkan gaya tegangan tali pada tali kedua atau T2 memiliki tanda negatif karena memiliki arah kerja yang berlawanan dengan arah gerak M2. Selanjutnya, W2 dapat kita jabarkan sebagai M2 dikali dengan percepatan gravitasi atau G, kemudian min T2 pada ruas kiri dapat kita pindahkan ke ruas kanan, dan M2A kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga akan kita dapatkan suatu persamaan baru yaitu M2G dikurang M2A sama dengan T2. Di mana selanjutnya persamaan ini akan kita sebut sebagai persamaan B. Selanjutnya, untuk meninjau katrol, di mana katrol melakukan gerak rotasi, maka kita dapat menggunakan rumus sigma torsi atau sigma tau sama dengan inersia atau I dikalikan dengan percepatan sudut atau alfa.
Di mana selanjutnya sigma tau dapat kita jabarkan sebagai T2 dikali R dikurang T1 kali R. Nah, T2 dikali R atau torsi yang dihasilkan oleh T2 bertanda positif karena arah dari putaran yang dihasilkan oleh T2 mengikuti arah gerakan sistem. Sehingga T2R atau torsi yang dihasilkan oleh T2 bertanda positif. Sebaliknya, torsi yang dihasilkan oleh T1 atau T1 dikali R memiliki tanda negatif karena arah putaran yang dihasilkan oleh T1R adalah berlawanan dengan arah gerakan sistem. Selanjutnya, karena katrol dianggap memiliki bentuk silinder, maka rumus inersia atau I yang kita gunakan adalah rumus inersia untuk benda berbentuk silinder, di mana I sama dengan setengah dikali massa atau M dikalikan dengan jari-jari atau R dikuadratkan. Selanjutnya, percepatan sudut atau alfa dapat kita jabarkan sebagai percepatan linear atau A dibagi dengan jari-jari atau R. Selanjutnya, persamaan ini dapat kita sederhanakan dengan mencoret R pada ruas kanan dari bagian penyebut dengan R kuadrat. Begitu juga dengan variabel R pada ruas kiri yang dapat kita faktorkan keluar. Sehingga akan kita dapatkan suatu bentuk baru, yaitu T2 dikurang T1 dalam kurung dikali dengan R sama dengan setengah dikali M, R dikalikan dengan A. Selanjutnya, variabel R pada kedua ruas dapat kita coret, sehingga akan kita dapatkan bahwa T2 dikurang T1 sama dengan setengah MA. Selanjutnya, dapat kita substitusikan persamaan A dan persamaan B yang sudah kita dapatkan sebelumnya ke dalam persamaan ini, sehingga akan kita dapatkan suatu bentuk baru yaitu M2G dikurang M2A dikurang M1G ditambah M1A sama dengan setengah MA. Di mana perlu konferensi ingat bahwa nilai percepatan gravitasi atau G kecil adalah sebesar 10 meter per second kuadrat. Selanjutnya dapat kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita ketahui yaitu M2 sebesar 6, G sebesar 10, dan M1 sebesar 2, serta massa katrol atau M besar sebesar 4. Maka akan kita dapatkan suatu persamaan baru yaitu 6 dikali 10 dikurang 6A dikurang 2 dikali 10 ditambah 2A sama dengan setengah dikali 4 dikali A. Maka dengan melakukan perhitungan akan kita dapatkan bahwa 60 min 6A min 20 min 2A sama dengan 2A. Selanjutnya, min 6A dan min 2A pada ruas kiri dapat kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga akan kita dapatkan suatu bentuk baru yaitu 40 sama dengan 10A. Di mana selanjutnya kita dapat membagi kedua ruas dengan 10, sehingga akan kita dapatkan nilai percepatan linear atau A sebesar 4 meter per second kuadrat. Selanjutnya, pada soal yang ditanyakan adalah besar percepatan sudut atau alfa. Maka pertama-tama kita perlu mencari radius atau jari-jari dari katrol, di mana radius atau R adalah setengah dari diameter. Di mana selanjutnya dapat kita masukkan nilai diameter atau D sebesar 1 meter, sehingga akan kita dapatkan besar jari-jari katrol, yaitu sebesar setengah meter. Selanjutnya, kita dapat mencari percepatan sudut atau alfa dengan menggunakan hubungan terhadap percepatan linear, di mana percepatan sudut atau alfa sama dengan percepatan linear atau A dibagi dengan jari-jari atau R. Maka selanjutnya dapat kita masukkan nilai A sebesar 4 meter per second kuadrat dan R sebesar setengah. Maka kita akan mendapatkan nilai alfa atau percepatan sudut sebesar 8 radian per second kuadrat. Nah, berdasarkan hasil perhitungan, dapat kita lihat bahwa pilihan jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Demikian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya, co-friends.